Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Bayangan tinju melintas, sementara beberapa gelombang kejut Yuan Power yang tangguh meletus. Berkat kekuatan yang tangguh ini, meskipun binatang setan ini sekeras baja, begitu mereka membuat kontak, semuanya hancur berantakan ketika kekuatan itu memasuki tubuh mereka. Akhirnya, sinar merah darah keluar dari dalam daging mereka sebelum terbang ke lengan sosok itu. Sosok itu secara alami adalah Lindong. Saat ini, auranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, kekuatan Yuan bergelombang di tubuhnya. Pembantaian ini benar-benar menguntungkannya. Lindong mengayunkan tinjunya saat ia langsung mengibarkan binatang setan atau demonic beast yang masuk. Kemudian, dia mengulurkan lengannya sebelum langsung menelan kristal binatang dan berubah menjadi jejak Nirvana Ki. Saat menembus tubuhnya, dia merasakan kekuatan Yuan tumbuh di tubuhnya, membuatnya cukup gembira. Saat ini, seluruh sosok di tembok kota telah turun ke pertempuran sengit. Ketika mereka menghadapi gerombolan binatang besar, beberapa dari mereka mulai panik. Untungnya, kebanyakan dari mereka adalah jenius, dan berkat kerja sama tim, mereka benar-benar dapat sepenuhnya menjaga tembok kota. Setelah semua, meskipun binatang setan tangguh, mereka tidak memiliki kecerdasan manusia. Moling dan keduanya menjaga bagian dari tembok kota juga. Selanjutnya, saat mereka bertarung melawan demonic beast, mata mereka terus berpindah untuk melihat sosok di tengah gerombolan binatang. Di tengah gelombang binatang besar, orang itu seperti kapal di tengah badai. Terlepas dari bagaimana badai mengamuk, itu tidak akan terbalik dalam keadaan apapun. Lindong memang tangguh, ucap Moling dan yang lainnya mengakui bahwa Lindong memang lebih kuat dari mereka. Di samping mereka bertiga, wajah Lin Langtian muram saat dia menatap sosok di tengah gerombolan binatang itu. Sementara itu, matanya berkilauan dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pertarungan itu berlangsung di bawah tembok kota. Mereka semakin terbiasa dengan pertarungan dan menikmati manfaat dari jejak Nirvana Ki di dalam demonic beast. Beberapa individu yang sangat terampil benar-benar berlari ke tembok kota. Namun, mereka tidak melompat ke gelombang binatang. Sebaliknya, mereka memilih untuk menempel di dekat tembok kota dan membunuh demonic beast itu untuk mendapatkan demonic kristal atau kristal binatang mereka. Karena perlawanan sengit dari orang-orang ini, gerombolan binatang itu secara bertahap mereda. Ini menyebabkan beberapa dari mereka menghembuskan nafas lega. Di puncak menara pusat di tengah kota, beberapa orang berdiri tegak. Mata mereka menyapu seluruh tembok kota seperti mereka adalah bangsawan. Ketika mereka melihat bahwa gerombolan binatang telah dihentikan, di atas puncak menara ada total 8 sosok. Saat ini, Xia Huang yang memiliki dendam dengan Lindong dan yang lainnya juga ada di tempat itu. Di antara 8 dari mereka, ada seorang pria mengenakan jubah hijau. Pria ini terlihat sangat tampan, namun bibirnya berbentuk seperti pisau dan dia memimpin semua orang. Pria itu berdiri tepat di depan, dan bahkan si arogan Xia Huang hanya berdiri di belakangnya. Pria berjubah hijau ini adalah satu-satunya praktisi manifestasi puncak di area ini. Gerombolan binatang saat ini, mereka hanya setara dengan kekuatan Ki Creation. Mungkin setelah ini, demonic beast yang setara dengan manifestasi akan muncul. Bahkan, aku bisa merasakan bahwa ada aura di dalam gerombolan binatang yang bisa menyamai seorang praktisi panggung manifestasi. Ucap pria berjubah hijau itu melirik gerombolan binatang di luar kota. Demonic beast puncak manifestasi. Jika memang begitu, berdasarkan kemampuan Senior Lee, selama itu bukan setengah langkah ke panggung Nirvana, tidak ada yang bisa menandingimu, ucap seorang pria tersenyum di belakangnya. Tentu saja, Senior Lee adalah bakat langka dari kekaisaran cahaya suci yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Hampir tidak ada orang di bawah panggung Nirvana yang bisa menandingi dirimu. Pada saat itu, ketika binatang itu berani muncul, Senior akan langsung membantai dan mendapatkan kristal binatangnya. Ya, berdasarkan kemampuan Senior Lee, tidak akan lama lagi untuk melakukan terobosan ke panggung Nirvana. Pada saat itu, kita akan bisa memasuki kedalaman medan perang kuno. Di area itu, Ki Nirvana yang terkandung di antara langit dan bumi beberapa kali lebih kaya dibandingkan di luar. Jika kita berlatih di sana, kita akan dapat membuat kemajuan pesat, ucap orang-orang yang berada di belakang praktisi berjubah hijau. Ketika mendengar kata-kata menyanjung di belakangnya, pria yang mengenakan jubah hijau itu tersenyum lembut saat dia bermain dengan sepotong batu giok di tangannya. Ada arogansi terpampang di wajahnya. Saat ini, di titik perkumpulan ini, dia adalah raja. Itu karena kekuatan adalah segalanya di sini.
Saat semua orang dari mereka di puncak menara sedang mengobrol di tengah gerombolan binatang, serangkaian geraman berbisa tiba-tiba bergema. Segera setelah itu, orang banyak melihat beberapa binatang berwarna merah darah menginjak tanah sebelum mereka menabrak tembok kota. Di dalam demonic beast berwarna merah darah ini, aura yang tidak kalah dengan seorang praktisi panggung manifestasi meletus, menyebabkan beberapa orang yang berdiri di atas tembok kota panik. Segera, semua praktisi elit yang memburu binatang setan di bawah dinding dengan cepat kembali ke tembok kota. Meskipun mereka bisa dengan mudah membunuh sisa demonic beast atau binatang lainnya, namun melawan demonic beast jenis ini yang setara dengan tahap manifestasi, mereka harus berhati-hati. Kelompok demonic beast yang tiba-tiba muncul ini secara alami menarik perhatian Lindong. Namun, dia tidak panik, malahan ada sedikit kegembiraan mengalir di matanya. Kalian telah datang pada waktu yang tepat, dan aku bisa memanfaatkan kalian untuk menerobos panggung manifestasi tingkat lanjut, gumam Lindong. Kekuatan Yuan yang ampuh menyelimuti tubuh Lindong. Kemudian, dia menggenggam telapak tangannya sebelum tombak tulang buaya surgawinya segera muncul. Sementara itu, aura yang sangat kuat menyapu. Tangan Lindong mencengkram tombak tulangnya, sementara tubuhnya langsung melesat ke arah sekelompok demonic beast manifestasi. Saat dia melayang di udara, dia melambaikan tombak tulangnya sebelum beberapa bayangan tombak segera melintas di cakrawala dan menghujani binatang besar manifestasi itu. Demonic beast ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan demonic beast lainnya. Bahkan, jika praktisi manifestasi mendaratkan pukulan langsung, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan pada mereka. Namun, ketika itu bertemu dengan tulang buaya surgawi Lindong, mereka menjadi lemah. Di mana bayangan tombaknya melintas, demonic beast ini akan langsung terkoyak oleh tombak tulang ini sebelum mereka runtuh di tanah. Ini adalah pembantaian total. Di mana Lindong lewat, bayangan tulangnya melintas juga dan menyebabkan garis-garis darah menyembur ke depan. Sementara dia terus-menerus menyerap kristal binatang mereka yang dipenuhi dengan nirvana ki sebelum dia langsung melahap dan memurnikannya. Saat ia dengan cepat melahap mereka, kekuatan Yuan di tubuh Lindong tumbuh. Sementara itu, auranya menjadi semakin kuat. Dia bahkan sedikit menunjukkan tanda-tanda menembus ke tahap manifestasi tingkat lanjut. Di atas tembok kota, orang banyak menatap sosok yang mendominasi ini di tengah-tengah gelombang binatang. Sementara mereka tersentak kaget, karena tidak satupun dari mereka bisa dengan cepat merobek demonic beast manifestasi ini. Betapa harta karun dunia yang hebat, ucap orang-orang itu. Namun keributan ini terlalu semarak. Oleh karena itu, hal ini menarik sosok yang berdiri di puncak menara berbalik untuk melihatnya. Pria yang mengenakan jubah hijau, yang adalah pemimpin mereka, dengan lembut memainkan ibu jarinya, sementara dia menatap ingin tahu pada tulang buaya surgawi di tangan Lindong. Orang itu hanya pada tahap manifestasi awal. Alasan mengapa dia begitu kuat adalah semua karena harta jiwa bumi miliknya. Senior Lee, hanya Anda yang bisa menggunakan potensi penuh dari harta seperti itu. Orang itu tidak pantas mendapatkannya, ucap Xia Huang muram. Anak itu akan menerobos ke tahap manifestasi lanjutan, ucap salah satu dari mereka berseru kaget. Manifestasi lanjut tidak ada artinya bagi saya. Setelah gelombang binatang ini berakhir, saya akan meminta tulang buaya surgawinya. Selama dia memberikan harta jiwa itu kepadaku, saya pribadi akan memastikan bahwa dia tetap aman di medan perang kuno, ucap pria yang mengenakan jubah hijau itu dengan lembut tersenyum. Baiklah, ucap Xia Huang saat dia menatap sosok yang bergerak di tengah gelombang binatang. Senyuman tanpa sadar melintas di wajahnya. Bodoh sekali, berani-beraninya dia memamerkan harta itu, ucap Xia Huang. Tombak tulang itu menari seperti ular berbisa. Itu dengan kejam menusuk dua demonic beast. Tubuh fisik mereka yang kokoh tidak ada apa-apanya di depan tombak tulang itu. Hal ini menyebabkan Lindong memahami betapa kuatnya tulang buaya surgawinya. Tanpa tombak ini, dia tidak akan bisa membantai demonic beast tingkat manifestasi ini seperti membunuh ayam. Setelah itu, aura di seluruh tubuh Lindong sepertinya telah didorong ke titik puncaknya. Yuan Power bahkan mendidih di matanya. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia hanya satu langkah kecil dari mencapai tahap manifestasi tingkat lanjut. Namun saat Lindong senang dengan fakta ini, tiba-tiba pada bagian dalam gerombolan binatang, raungan yang menghancurkan tiba-tiba meletus. Kemudian binatang yang sangat besar perlahan muncul. Pada saat yang sama, aura ganas dan kejam yang menyebabkan ekspresi orang-orang berubah secara dramatis timbul. Ketika demonic beast manifestasi unik ini muncul, itu segera berubah menjadi kilat hitam sebelum berlari menuju Lindong. Binatang monster manifestasi puncak, ucap orang-orang itu. Mereka tidak pernah menduga bahwa sebenarnya ada eksistensi ganas di antara gelombang binatang ini.
Orang itu benar-benar sial, ucap beberapa dari mereka mengasihani Lindong yang terjebak di dalam gelombang binatang itu. Mereka juga tahu bahwa tidak mudah untuk mendapatkan kristal dari demonic beast jenis ini. Oleh karena itu, sepertinya sudah waktunya bagi Lindong untuk dibuat mundur. Namun, Lindong sama sekali tidak panik, malah kegembiraan tebal mengalir di matanya. Setelah semua, dia tahu bahwa jika ia berhasil mendapatkan kristal demonic beast manifestasi ini, ia akan segera bisa melakukan terobosan ke tahap manifestasi tingkat lanjut. Demonic beast merah raksasa yang seluruh tubuhnya tampak dibalut darah, maju ke arah Lindong dengan langkah kaki yang menggetarkan bumi, disertai oleh aura barbar. Saat binatang monster ini bergerak lebih dekat, Lindong bisa dengan jelas melihat penampilannya. Demonic beast ini tampak seperti kalajengking yang sangat besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan armor merah yang sangat kokoh. Ada juga bau busuk samar yang berasal dari capitnya yang sangat beracun. Earth Devil Scorpion. Saat menatap binatang yang kuat ini, sedikit kekaguman melintas di mata Lindong. Rupanya, ia telah mengidentifikasi asal-usul binatang ini. Meskipun monster ini bukan spesies tipe kuno, itu masih lebih kuat daripada demonic beast biasa lainnya. Yang paling penting, kekuatan binatang monster ini hanya satu langkah ke nirvana. Jika ia berhasil menerobos dan mencapai tahap nirvana, dia bisa mengembangkan kecerdasan roh yang tinggi, dan bahkan mungkin terbebas dari bentuk binatang jika memiliki kesempatan. Sepasang mata merahnya dipenuhi dengan kekejaman saat mengacungkan capit metaliknya. Hal itu menciptakan hujan darah di seluruh langit sambil menampilkan teror dan kekuatan. Pada saat ini, Lindong berhenti di tengah jalan, memegang tulang buaya surgawi di tangannya. Lindong menatap erat pada Earth Devil Scorpion yang maju ke arahnya. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan binatang yang sangat kuat. Bahkan dibandingkan dengan kera naga kuno saat itu, Devil Scorpion ini jauh lebih kuat. Puncak panggung manifestasi, dan hanya satu langkah menggapai panggung nirvana. Binatang yang sangat kuat. Saat Devil Scorpion menyerangnya, sepasang capit mengacung ke arah tubuh Lindong. Menghadapi Earth Devil Scorpion, Lindong menguatkan tombaknya. Dengan segera, kakinya mengaktifkan Purity Sky Wanderer Step, dan tubuhnya menjadi gumpalan asap hijau dan mengelak dari capit metalik kalajengking itu. Kemudian dengan sentakan tombak tulangnya, Lindong menembak keluar, menusuk ke arah sepasang capit metalik dengan kecepatan seperti kilat. Saat tombak dan sepasang capit bertemu, suara keras dan garing disertai sedikit api meletus terbang ke segala arah. Energi yang menyebar ini menghancurkan banyak demonic beast biasa di sekitarnya hingga mati. Di bawah tabrakan kuat seperti itu, Lindong didorong mundur beberapa langkah. Kekuatan Earth Devil Scorpion atau kalajengking ini sangat kuat. Saat tabrakan, bahkan Lindong yang memiliki tubuh fisik yang kuat dan kokoh menunjukkan tanda-tanda berada dalam posisi tertekan. Meskipun berada pada posisi yang tidak menguntungkan, mata Lindong berkobar dengan semangat. Saat dia melangkah maju, kekuatan Yuan di tubuhnya mulai mendidih. Lindong terbang keluar seperti peluru, menginjak udara. Lalu, ia mengayunkan tulang buaya surgawinya yang kemudian diarahkan ke Devil Scorpion. Pada saat ini, area pertempuran ini telah menjadi titik fokus dari mata semua orang. Ketika mereka melihat Lindong didorong kembali oleh serangan Devil Scorpion, mereka menggelengkan kepala mereka. Demonic Beast puncak manifestasi memang sesuatu yang tidak bisa ia tahan. Sampai yang sembrono, bagaimana dia bisa berpikir mengalahkan Demonic Beast manifestasi puncak? Ucap Xia Huang menyeringai sambil berdiri di menara batu dan menonton adegan ini. Tidak masalah jika dia mati. Yang terpenting, kita tidak bisa membiarkan harta jiwa bumi hancur. Dan saat dia kelelahan, saya akan mengambil tindakan dan membunuh Demonic Beast, lalu mendapatkan kristal binatang, dan dengan gampang mengambil tombak tulangnya juga. Ucap pria berjubah hijau berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya Senior Lee memiliki rencana cerdas. Namun jika itu terjadi, orang-orang dari Gritian Empire mungkin tidak akan diam begitu saja. Ucap Xia Huang. Kalau mereka tidak bisa menerimanya, kita akan membunuh mereka juga. Kerajaan seperti semut hanya aib untuk datang ke sini. Ucap pria berjubah hijau bermain dengan ibu jarinya dengan nada yang dipenuhi penghinaan. Sementara mereka berbicara, area pertempuran di gerombolan binatang semakin intens. Kekuatan Yuan di tubuh Lindong bersiul. Dengan daya tahan fisik yang kuat, Lindong tidak runtuh seperti apa yang orang lain prediksikan. Saat bayangan tombak mendarat pada Devil Scorpion, api besar meletus. Armor tubuh Scorpion atau kalajengking itu cukup kuat untuk menahan serangan praktisi elit tingkat manifestasi puncak. Namun, tulang buaya surgawi Lindong sangat tajam. Ketika tombak mencapai targetnya, tanda tombak muncul pada armor dari kalajengking itu. Karena rasa sakit yang ditimbulkan pada seluruh tubuhnya, Devil Scorpion berteriak dengan marah.
kemudian membuka mulutnya dan menembakkan energi berwarna darah yang berbau busuk ke arah Lindong. Menghadapi pembalasan habis-habisan dari Devil Scorpion, kaki Lindong melangkah dan 9 bayangan muncul di belakangnya dalam kecepatan kilat. Lalu dengan kilatan di matanya, tombak buaya surgawi ditembak keluar dari tangannya. Saat tombak tulang ditembakkan, itu menciptakan riak di ruang udara. Sementara saat ini, Lindong telah menguasai keterampilan 9 kerusakan pewarna ungu dengan sempurna. Itu tidak hanya bisa diterapkan pada teknik tinju, tetapi juga bisa diterapkan pada teknik tombak. Tombak tulang itu diselimuti oleh kekuatan Yuan yang megah, bertabrakan tanpa rasa takut dengan energi berwarna darah. Embusan angin tajam menyapu dan merobek energi berwarna darah. Great Desolate penjara jari surgawi. Jari pertama memenjarakan dunia, teriak Lindong. Saat energi berwarna darah terkoyak, sebuah jari raksasa kuno muncul di langit, disertai oleh tekanan kuat. Jari kuno turun dari langit dengan kecepatan kilat dan meledak dengan kejam di tubuh Scorpion atau kalajengking itu. Serangan ini sangat ganas, bahkan tubuh besar Scorpion didorong kembali beberapa kaki. Badai yang menyertai serangan itu meledakkan beberapa binatang yang tidak beruntung. Seni bela diri manifestasi. Serangan Lindong telah menyebabkan keributan di tembok kota. Anak yang begitu mengejutkan. Saya pikir seni bela diri manifestasi ini adalah seni bela diri manifestasi kelas menengah. Sangat mengejutkan melihat seseorang dari kekaisaran kecil memiliki seni bela diri manifestasi yang sangat kuat. Ucap pria berjubah hijau itu terkejut. Seni bela diri manifestasi menengah, ucap Xia Huang. Dia lalu berbisik, Senior Lee, meskipun Anda memiliki tingkat seni bela diri manifestasi seperti itu juga, tetapi jika Anda dapat memiliki satu lagi seperti itu, kemampuan bertarungmu pasti akan meningkat. Apapun yang anak itu miliki, secara alami akan menjadi milik saya. Ucap pria berjubah hijau itu tersenyum. Dalam nadanya, tampak bahwa tombak tulang buaya surgawi dan Great Desolate penjara jari surgawi sudah menjadi miliknya. Saat dia berbicara, matanya mengarah ke pertempuran di gerombolan binatang. Binatang itu telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Anak ini tampaknya cukup cakap. Namun, kotoran dari kerajaan kecil seperti dia tidak memiliki hak untuk menikmati kristal binatang dari kelas seperti itu, ucap pria berjubah hijau itu lagi. Setelah itu, Devil Scorpion secara bertahap menstabilkan dirinya setelah dipukul mundur oleh Lindong. Namun, terlihat beberapa celah terbuka pada baju besi armor yang sangat keras yang menutupi area di mana otaknya berada. Jelas, cedera ini ditimbulkan oleh jari kuno ganas Lindong. Setelah terluka oleh Lindong sampai sejauh itu, Devil Scorpion sangat marah. Matanya berkedip dengan tajam, seolah ingin menghancurkan Lindong dengan gigitannya. Namun, Lindong kemudian menjadi gumpalan asap hijau, sementara Yuan Power di tubuhnya mendidih ke titik yang terbakar. Ini adalah tanda terobosannya. Dia sangat membutuhkan kristal binatang dari Demonic Beast ini untuk menyelesaikan langkah terakhir agar berhasil menembus tahap manifestasi lanjut. Tubuh Lindong muncul di atas Devil Scorpion. Dengan jentikan pikirannya, lonjakan mental energi berkumpul di tombak tulang dan berputar di sekitar tombak seperti pusaran air. Daya hisap yang keras mulai menyebar. Lalu, tombak itu ditusuk dengan kecepatan kilat ke arah otak Devil Scorpion, disertai dengan suara yang memekakkan telinga. Jika tombak itu mampu menyerang targetnya, mental energi akan memasuki tubuh Devil Scorpion itu dan menghancurkan kecerdasan rohnya. Namun, saat tombak tulang Lindong hendak menyerang luka Devil Scorpion, embusan angin yang sangat kuat menyapu di belakangnya, dan suara dingin terdengar di telinganya. Jadi, Anda adalah Lindong, bukan? Kali ini, Anda telah berkontribusi besar dalam pertahanan kota, dan saya akan membalas Anda untuk hal itu. Namun, saya akan bertanggung jawab untuk menangani binatang iblis ini sekarang, ucap suara dingin ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.